Yang paling penting jenengan tahu ilmunya, plus fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 48. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama Allah tegaskan, ini kan lanjutan dari cerita orang Yahudi Bapak Ibu dan orang Nasrani, ditegaskan di ayat ini, wa anzalna ilaikal kitaba, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang membawa kebenaran sekaligus membenarkan. Jadi ada al-haq, ada musaddiqah. Para ulama itu membagi kebenaran dalam dua bentuk Bapak Ibu. Pertama, kebenaran disebut dengan al-haq. Nah, kalau al-haq pasti benar, pasti benar, dan itu hanya min Allah. Al-haqqu min rabbik. Kayak Al-Quran itu al-haq, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dengan membawa kebenaran mutlak, tidak nisbi, tidak relatif, sifatnya mutlak. Nah, ada kebenaran yang disebut dengan asidku. Asidku itu maknanya kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah kebenaran manusia. Saya, Anda itu bisa mengklaim benar, tapi benarnya namanya sidqu. Nah, kebenaran ini Anda boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Bahasa ulama biasanya bahkan lebih kecil lagi dari sidq, namanya shawab. Shawab niku maknanya benar Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sama itu, hak, sidq, shawab itu maknanya benar semua. Cuma penggunaannya aja yang beda. Tidak etis dan tidak boleh kita mengatakan yang saya bawa adalah al-haq, padahal bukan Quran. Tidak boleh, karena Anda berarti mengklaim bahwa Andalah yang paling benar, sementara kebenaran Anda itu relatif. Kita kenal dalam fikih itu ada madhab fikih. Mana yang al-haq dalam madhab fikih, kita katakan bukan begitu bahasa kita. Bahasa kita adalah as-shawab, mana yang lebih mendekati benar. Karena apapun Bapak Ibu, Quran adalah Quran, tafsir adalah tafsir. Penjelasan adalah cara manusia mengetahui maksud Allah. Jadi Bapak Ibu, penjelasan adalah cara manusia mengetahui maksud Allah. Sehingga kita kenal tafsir itu pun beragam. Saya sering mengutip tafsiran pertama begini, tafsiran kedua begini, tafsiran ketiga begini. Karena bukan al-haq. Kalau al-haq ya tunggal satu, kebenaran. Nah, Islam itu menganggap bahwa kebenaran itu ya kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya tidak tunggal. Kalau dalam konteks manusia ya, saya bisa mengatakan bahwa wudhu saya benar, padahal saya hanya mengusap sebagian kepala. Madhab A bisa mengatakan, oh wudhu Anda keliru Pak, salah, Anda tidak sah sholatnya. Lu nopo? Lah wudhumu lah sempurna. Saiki sing bener sing ndi? Yang mengatakan tidak sempurna atau yang mengatakan sempurna? Lah itu namanya as-shawab.
benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Pun sebaliknya. Beda dengan Quran. Begitu Quran yang ngendikan benar. Tapi kalau sudah penjelasan tentang Quran bisa benar, bisa berbeda cara pandangnya. Walaupun dua-duanya sama benar. Itu cara pandang kita Bapak Ibu. Nggih. Jadi Quran itu mesti benar. Nek tafsir Quran boten mesti benar. Quran mesti benar, tafsirnya boten mesti benar. Nek Gusti Allah mesti benar. Nek Kanjeng Nabi mesti benar. Tapi apakah yang disampaikan Nabi sesuai dengan kehendak Nabi? Ya iya. Tapi ketika kita menjelaskan tentang apa yang disampaikan Nabi, apa sesuai dengan Kanjeng Nabi? Wong tidak ada validasi kok. Makanya kita menggunakan jalur periwayatan ini menjadi penting. Aku tahu krungu kiaiku ngendikan ngeten. Kiaiku biyen, kondone kiyaine biyen ngendikane ngene. Paling tidak transmisinya cetok. Oh berarti iki wah ngawur iki. Oh iki sak karepe dhewe mboten. Nah ini ketika kita bicara as-shawab ya, kebenaran. Nek Quran iku bil haq. Musaddiqa, nah ini musaddiqa itu membenarkan lima baina yadayhi minal kitabi, terhadap apa yang mereka bawa, yang ada di sisi mereka, berupa Alkitab nih. Kitab yang dibawa oleh Yahudi, Nasrani itu dibenarkan oleh Islam. Bapak Ibu, saya berkali-kali menyampaikan bahwa kita itu jangan mencela kitab Injil. Oke. Apa Injil kuwi? Nah, jangan begitu. Kita mengatakan itu kitab palsu nanti dulu. Bukan berarti kita menyetujui, bukan. Apa yang dibawa oleh orang Yahudi, orang Nasrani saat ini itu sudah banyak tahrif, distorsi. Tapi Injil sebagai sebuah kitab, bahasa dan redaksi Quran itu mengatakan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Lu membenarkan kok, jenengan mengatakan salah. Lu berarti jenengan kan tidak sejalan dengan Quran. Tidak sejalan dengan Quran. Kalau Injil yang sudah dimanipulasi, oke, kita katakan itu salah. Pun kita tidak tahu mana yang dimanipulasi, mana yang tidak dimanipulasi. Begitu jenengan disodori kitab Injil. Nah, Pak, ini Injil Pak, umpama nih, bener apa salah? Piye jawabannya kula jenengan? Ada ulama yang pernah ditanya begitu Bapak Ibu, kitab Injil ini benar apa salah Pak? Dijawab, saya mengimani Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Selesai. Pertanyaannya kitab Injil ini, nah kalau kitab Injil ini saya diam, tidak berkomentar. Bisa jadi di dalamnya ada kebenaran Injil, bisa jadi di dalamnya sudah ada distorsi terhadap kitab Injil. Kalau saya mengeneralisir iki salah kabeh, saya khawatir menyalahkan yang benar. Tapi kalau saya mengatakan iki benar kabeh, saya khawatir menyebut bahwa membenarkan yang salah. Niku Injil atau Taurat. Yang jelas ayat ini mengingatkan kepada kita hati-hati kalau ngomong. Oke. Jangan umpamanya saking bencinya kita pada orang Kristen terus mengatakan apa itu Injil kitab sampah. Loh, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai begitu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena turunnya Quran kepada Nabi Muhammad membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa muhaiminan alaihi. Jadi membawa kebenaran, membenarkan dan menjaganya. Jadi menjaga kebenaran dan keotentikan kitab-kitab
yang ada sebelum Al-Quran. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran. Teng mriki Bapak Ibu, Gusti Allah perintah kepada Nabi, hukumilah atau putuskanlah perkara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ayat ini, kalimat ini kan debatable Bapak Ibu. Kalimat apa yang diturunkan Allah itu apa? Quran, Injil, Zabur, Taurat, bisa semua. Sehingga ada satu ungkapan hada nasakh litahyir fi qawlihi fahkum bainahum au a'rid anhum. Wakila laisa hada wujuban wal makna fahkum bainahum in syi'ta id la yajibu alaina al hukmu bainahum idza lam yakunu min ahli dhimmah wa fi ahli dhimmah taraddud wa qad madha al kalam fi wakila al tafahum bainal khalqi fahada kana wajiban alaih. Ayat ini Bapak Ibu berupa perintah, fahkum bainahum, perintah. Sehingga sebagian ulama menyebut ayat ini adalah menghapus pilihan di ayat 42. Di ayat 42 ada fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum, namanya tahyir. Kalau ada orang Yahudi, Nasrani datang kepadamu Muhammad untuk meminta keputusan, njaluk hukum, maka hukumi mereka atau berpalinglah. Nah, ada sebagian ulama menyebut ayat 42 di pilihannya ini kemudian diamandemen dengan ayat ini, fahkum bainahum bima anzalallah, hukumi mereka dengan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Nah, ini berupa perintah. Perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad untuk menghukumi orang Yahudi dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan, oh, tidak wajib bagi Nabi untuk menghukumi mereka kecuali wong Yahudi ini ku masuk ahlul dhimmah. Apa itu ahlul dhimmah? Ahlul dhimmah itu orang yang mengadakan perjanjian damai, merasa bahwa dia itu ditanggung oleh orang mukmin. Itu namanya ahlul dhimmah. Kafirnya namanya kafir dhimmi. Tapi ini kan ahli kitab. Ahli kitab yang dhimmi, bukan kafir yang dhimmi. Ahli kitab yang dhimmi. Maka hukumilah mereka. Difahkum bainahum. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang dimaksud fahkum bainahum adalah bainal khalqi, untuk manusia, maka wajib bagi Nabi untuk menghukumi mereka. Nah, ini kan kemudian menjadi salah satu tujuan bagi para ulama. Ada orang, Bapak Ibu, meminta fatwa kepada ulama. Jadi tanya hukumlah, wahai Syekh, apa hukumnya menjual air ini? Ini namanya minta hukum, Bapak Ibu. Ya, minta hukum. Apa yang wajib dilakukan oleh ulama? Menghukuminya atau mendiamkannya? Para ulama menyebut bahwa apabila ada seseorang meminta penjelasan tentang hukum sesuatu, maka wajib bagi ulama untuk menghukuminya. Kalau dia tidak tahu, tanya. Kalau semua ulama tidak tahu, wajib untuk berkumpul menjelaskan hukumnya. Dalam konteks hari ini namanya
fatwa. Jadi fatwa itu ada dua, fatwa munfarid sendirian, ulama A berfatwa begini, atau fatwa jama'i kumpulan, kaya majelis ulama, lembaga-lembaga ormas Islam itu kalau berfatwa biasanya jama'i kumpulan, kiai kumpul, iki kok ditakokke ana kaya ngene hukume piye, wajib Bapak Ibu, sehingga dikenal dalam istilah bahasa pondok pesantren, tidak boleh hukum yang ditunggu kok ndak ada, kudu ono. Lah piye carane? Ulama piye meras otak carane menghukumi itu. Lu berat tuh Bapak Ibu itu. Karena ayat ini sebagian menyebutkan adalah bukan orang Yahudi Nasrani, tapi setiap makhluk yang meminta hukum kepada Anda, sampaikan hukum itu. Lu wajib Bapak. Bagaimana kalau orang itu tidak punya kompetensi untuk menyampaikan hukum? Maka ambil kutip ulama yang menyebutkan itu. Oke, jadi Syekh Ali Jum'ah itu cerita, saya itu jadi mufti Mesir berapa ya, 8 atau 10 tahun. Beliau menyampaikan, saya mengeluarkan kurang lebih 5.000-an fatwa. Loh, banyak Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya itu 10 tahun, berarti sehari rata-rata 1,5 fatwa tertulis fatwa nih. Sehingga kita kenal kitab-kitab fatwa. Kitab fatwa itu banyak Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kitab-kitab seperti kitabnya Imam Nawawi, itu fatwa Imam Nawawi ada. Terus kemudian Imam Jalaluddin Suyuti juga punya kitab fatwa. Terus kemudian kitab-kitab kontemporer itu kayak Bughyatul Mustarsyidin itu juga bentuknya kitab fatwa. Jadi kitab-kitab fatwa bahasane hukum ya jurisprudensi yang pernah diputuskan pada masa lalu. Ini karena bahasane Gusti Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Dalam menghukumi Bapak Ibu, ini rambu-rambunya, wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti keinginan mereka. Maksudnya ngaten, berfatwa itu Bapak Ibu tidak boleh mengikuti keinginan peminta fatwa. Dumeh dibayar terus fatwane dienggokke, tidak boleh. Itu yang dimaksud wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'ak. Haram katakan haram, tidak boleh katakan tidak boleh. Jangan ngeten, dumeh sing takon kancane dhewe menghukumi orang lain terus dipenakke kancane dhewe. Ini namanya tatabi ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan mereka. Bobroknya hukum karena mengikuti keinginan peminta hukum. Padahal seorang penegak hukum, pemutus hukum, wajib hukumnya dia adil, tidak memihak pada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran semata. Tentu kebenaran yang diyakini ya, kebenaran yang diyakini. Tidak boleh. Nah, ayat ini penting untuk orang-orang yang mungkin biasa mengambil keputusan. Hukumilah dengan apa yang benar. Jangan mengikuti kehendak orang yang meminta sesuatu kepada Anda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat, dawuhnya Allah, itu dijadikan syir'ah dan minhaj. Syir'ah itu jalan, minhaj itu
juga jalan. Jadi ada aturan dan jalan yang jelas. Tiap umat ada jalannya sendiri-sendiri Bapak Ibu, ada aturannya. Lah apa sih makna umat Bapak Ibu? Ya. Umat itu kan kelompok manusia. Apakah satu kelompok umatnya Nabi Muhammad itu disebut umatan wahidah, umat yang satu, ataukah disebut umat yang berbeda-beda? Nah, tergantung Bapak Ibu. Makna umat itu bisa satu, umpamane kula jenengan itu disebut umatan wahidah, umat sing siji. Utawa umat itu maknanya kelompok. Ya, kelompok satu, kelompok lain, kelompok ini, kelompok ini. Itu kalau kita mau memaknai umat. Sing cetha Gusti Allah ngendikan bahwa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap sesuatu, setiap satu umat dijadikan syir'ah dan minhaj. Minhaj, jalan yang berbeda-beda. Aturan-aturan yang ada pada zaman Nabi Musa berbeda dengan aturan yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Maka kita kenal hari ini kan peringatan Isra Mi'raj. Nah, kita kenal cerita Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, beliau ini diperintahkan sholat 50 waktu, lalu ada diskusi dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa cerita, di kami kewajiban sholat itu 50 waktu. Umatmu keberatan wahai Nabi Muhammad. Berarti kan beda. Dulu 50, sekarang menjadi 5. Nisyir atau wa minhaja, beda-beda. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah berkehendak, niscaya kalian akan dijadikan umat yang satu. Jadi umatnya siji tok, mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir. Tapi nyatanya memang tidak begitu. Faktanya memang tidak begitu. Syariatnya satu aja sejak awal sampai akhir. Boten, syariatnya beda-beda. Lah semua itu untuk menguji panjenengan semua. Fastabiqul khairat, yang paling penting adalah berlomba-lombalah dalam ketaatan kepada Allah. Itu prinsip utama nih. Prinsip utamanya kalau dalam konteks kita jenengan mau madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, oke lah. Tahulah panjenengan memang memilih salah satu dan berbeda dengan yang lain. Tidak penting. Yang paling penting jenengan tahu ilmunya plus fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka dalam etika bermadhab, apalagi kita mufti, pengambil keputusan, maka satu, untuk kepentingan maslahah ummah, pilihlah yang paling mudah. Tapi untuk kepentingan pribadi, untuk kita lakukan, pilihlah yang paling berat. Ojo kuali. Buatlah mudah untuk umat manusia, buatlah sulit untuk diri Anda sendiri. Itu kalau dalam beribadah, karena prinsip dasarnya itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada perbedaan ini, pilih yang paling susah untuk diri kita. Tapi begitu urusan umat itu macam-macam. Imannya ada yang separuh-separuh, ada yang tidak begitu benar, tidak begitu begini. Udah, kasih yang mudah. Maka banyak ulama yang gampang membolehkan sesuatu. Tapi begitu beliau melakukan, berat. Berat Bapak Ibu. Prinsip dasarnya ya tadi, fastabiqul khairat. Mbah Yai niki pripun? Yes oleh. Lah jenengan nek kula mboten. Nah, kan ngoten Bapak Ibu. Tapi hukumnya disampaikan ini karena mempertimbangkan maslahat umat. Saya pernah ketemu contoh. Boleh enggak kita ini ketika
ketika mau ihram dalam haji, mikotnya dari Jeddah. Nah begitu Bapak Ibu. Delok sing takon Bapak Ibu, sing takon sapa? Wong tua-tua ketoke kangilan. Dijawab, pikantuk Mbah? Boleh. Lah Pak Yai ini sendiri mikotnya dari Yalamlam. Lho Pak Yai kok jenengan Yalam? Yo, aku sing ngabot ora apa-apa. Jenengan sing enteng. Karena melihat fatwa itu Bapak Ibu. Jadi membolehkannya dalam rangka untuk memberi kemudahan, sebagaimana prinsip Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, dan tidak ada orang yang memperberat agama kecuali dia akan terbelenggu. Itu prinsip untuk orang lain. Maka Nabi itu Bapak Ibu cek, Nabi ketika yakin bahwa sholat tahajud itu tidak wajib, apa beliau ngoyak-oyak bojone? Mboten. Hanya kalau Ramadan beliau gugah bojone. Nek mboten Ramadan mboten Bapak Ibu. Ya paling dikandani engko bengi nek atangi-tangi. Maka ada cerita Nabi sholat tahajud, istrinya Aisyah tidurnya itu nelalang kakine. Sehingga kalau Rasulullah mau sujud, kakine dienggok kesik. Lepas Aisyah sholat tahajud, boten. Kenapa? Rasulullah begini, saya mewajibkan untuk diri saya, tapi iki hukumnya sunnah. Nah iki hukumnya sunnah, ya wis sampean nglakoni apik, tak motivasi. Nek boten, ya ora apa-apa. Wong standar hukum sunnah itu begitu. Lho ini kan kudu masuk dalam diri kita Bapak Ibu. Oh iya. Berarti nek kanggo awake dhewe golek sing abot. Tapi nek untuk umum carilah yang paling mudah. Karena umum itu strata keimanannya beda-beda. Nek wong diwajibke tahajud di samping secara hukum tidak benar, memperberat agama tidak boleh. Jadi prinsip dasarnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Apa yang Anda perselisihkan, mulanya tidak usah banyak berselisih Bapak Ibu, nanti akan diadili. Jadi jenengan itu akan nambah pengadilan kalau Anda sering berselisih dengan orang. Saya benar, kamu salah, saya benar. Nah Bapak Ibu, ngoten niku nambah porsi tuntutan di akhir. Nambah porsi. Makanya kalau kita tidak perlu berdebat, tidak usah. Tidak usah Bapak Ibu. Ketika Anda dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan mempertegas apa yang Anda perselisihkan selama ini. Sing geger iki bener, iki salah, iki bener, iki salah. Pemeneh ora wis-wis nganti mati kuwi nambah pengadilan. Jadi pengadilan kan pengadilan urusan A, urusan B. Nah, nek kula jenengan kakean debat niku nambah. Ya nanti tadi ilawahi maji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum. Engko bakal diceritake kalau Gusti Allah iki lho, kamu sama ini debat atau ini siapa yang benar, nanti akan disebutkan. Nah, kalau kita cenderung napa sih debat? Untuk apa? Cari kebenaran apa cari popularitas? Nek mung cari popularitas wis kono, sampean golek popularitas kono. Pengen dianggap pintar kono. Nah, kalau memang debat mencari kebenaran, di mana kebenaran dioyak-oyak, kebenaran dicabik-cabik, silahkan. Oke. Tapi kalau hanya mencari popularitas, debat kok masalah kunut subuh meh nganti kapan? Nanti kiamat. Debat kok masalah hadiah Fatihah untuk wong mati. Nganti bodoh kucing lah rampung Bapak Ibu. Nanti kiamat kurang telung dino ndak selesai. Sesuk meh traweh 80. Lah ya debat nganti mati jenengan. Oh rampung Bapak Ibu. Jenengan mati saya diteruske kok karo anake. Ndak selesai. Nah, kalau udah begitu bagaimana? Sampaikan yang menurut kita benar tanpa harus mendebat orang lain.
selesai. Enak Bapak Ibu. Ya kita harus tahu ilmunya. Oh iya, aku ngerti. Ingat Bapak Ibu, apa yang Anda perselisihkan itu nanti di akhirat akan diceritakan oleh Allah. Gitu, sampean biyen masalah kau iki ya, saiki diadili ya. Kan kesuwen Bapak Ibu. Nambah-nambah masalah bagi kita semua. Nah, ini mesake. Wong-wong sing ngoten niku kan mesake, nggih. Begitu Bapak Ibu yang menjadi pembahasan kita dari surat Al-Maidah ayat 46.